Kita berfokus nanti kepada pelaku yang utama, yaitu Mario Dendi. Kasus penganiayaan David Ozora, pelaku anak AG divonis 3 tahun 6 bulan penjara. Selebritas Soimah Pancawati mengaku didatangi petugas pajak dengan membawa debt collector. Menteri Keuangan meminta tim Dirjen Pajak meneliti masalah tersebut. Polemik pencopotan Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Halo saudara, laporan khusus yang berisi pilihan berita dari ruang redaksi akan mengisi waktu Anda selama 30 menit ke depan. Saya Mercy Tirayo, inilah berita pertama. Kasus penganiayaan David Ozora, pelaku anak AG divonis 3 tahun 6 bulan penjara. Hakim menilai AG terbukti secara sah bersalah terlibat penganiayaan berencana. Nantinya AG akan ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. Tiga tahun 6 bulan, itulah vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap pelaku anak AG atas kasus penganiayaan David Ozora pada Senin kemarin. Hakim Tunggal Sri Wahyudi Batubara menyatakan AG terbukti bersalah terlibat penganiayaan berencana terhadap David Ozora. AG juga disebut hakim sebagai pemicu penganiayaan karena pengakuan tidak benar AG atas tindakan pelecehan yang membuat tersangka Mario emosi dan menganiaya korban David. Meski AG tak diwajibkan hadir dalam sidang putusannya, namun AG menyaksikan di ruang tunggu anak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaku anak dapat tidak hadir saat pembacaan putusan pengadilan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun menerapkan aturan persidangan pelaku AG dengan menghindari sorotan dan publikasi pelaku anak yang berkonflik dengan hukum. Selama pembacaan putusan, pengadilan juga melarang awak media untuk mengambil foto dan video pada sidang terbuka kemarin. Vonis 3 tahun 6 bulan penjara terhadap AG lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya, yakni 4 tahun penjara. Hal yang memberatkan AG diantaranya, korban David Ozora masih menjalani perawatan di rumah sakit dan mengalami kerusakan otak. Sementara itu, hal yang meringankan, AG masih di bawah umur dan masih bisa diharapkan untuk memperbaiki diri. Selama menjalani masa pidananya, mantan pacar Mario Dandi ini ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. Menanggapi putusan AG, penasihat hukum David Ozora menerima keputusan hakim meski keluarga David berharap AG mendapat hukuman maksimal. Keluarga juga berharap tersangka utama penganiayaan yakni Mario Dandi nantinya mendapat hukuman maksimal. Menurut kami, Majelis Hakim Tunggal ini sudah cukup cermat dan kami menghargai keputusan dia, walaupun tadinya keluarga berharap hukuman yang maksimal, tetapi kita menerima ya. Kami menerima dan kami menghargai keputusan ini. Mudah-mudahan ini menjadi keadilan lah untuk semua. Kita berfokus nanti kepada pelaku yang utama, yaitu Mario Dendi. Sementara itu, Mario Dandi dan Sean Lucas saat ini masih menghuni sel tahanan Polda Metro Jaya sambil menunggu berkas perkara keduanya lengkap dan selanjutnya dilimpahkan ke kejaksaan. Belakangan beredar kabar, tersangka Mario Dandi dan Sean Lucas mulai mengalami stres di dalam tahanan. Hal ini terungkap melalui cuitan ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, pada 5 April lalu. Jonathan menulis, sidang kemarin banyak hal tidak tersampaikan di media karena tertutup. Mulai dari tersangka yang mulai stres dan teriak-teriak di sel, banjir air mata yang pernah gue janjikan saling serang antar tersangka. Sebelumnya Mario dan Shane sempat hadir sebagai saksi mahkota untuk pelaku anak AG pada persidangan 4 April lalu. Satu fakta persidangan menjadi sorotan dalam sidang yang digelar secara tertutup itu.
Mario dan Shane disebut saling tuduh terkait aba-aba free kick seperti terdengar dalam video yang beredar sebelum Mario menendang kepala David secara brutal. Menurut versinya si Mario, enak ayam main bola itu adalah omongannya si Shane. Tapi pada saat Shane diperiksa, ditanya oleh hakim, itu adalah omongan dari si Mario. Yang kedua soal free kick. Soal free kick juga, Mario mengatakan itu adalah si Shane yang mengatakan itu. Dan si Shane pada saat ditanya oleh hakim yang mengatakan itu adalah si Mario. Jadi itu hal yang tadi yang kontradiktif. Sementara itu, kondisi korban penganiayaan Mario Dandi CS, yakni David Ozora, semakin membaik. Saat pedangdut Inul Daratista dan suaminya Adam menjenguk hari Minggu lalu, David terlihat sumringah hingga tertawa berinteraksi dengan keduanya. Ayah David, Jonathan Latumahina pun kerap membagikan kondisi David yang kian membaik melalui Twitter pribadinya. Di antaranya, momentum anaknya mendengarkan musik dan saat David tertidur pulas pada hari ke-46 dirawat intensif di rumah sakit. Pekan lalu, pasca persidangan AG, Jonathan mengungkap anaknya telah menjalani terapi kognitif dan motorik. Meski berangsur pulih, Jonathan tak mampu menahan kecewa lantaran dokter menyebut sang anak sulit kembali sembuh seperti semula. Kondisi David saat ini terbagi menjadi 2 terapi. Yang pertama adalah terapi kesadaran kualitatif, di mana hal tersebut adalah yang terkait dengan kognitif, bagaimana otak bekerja dan lain-lain. Kedua adalah kesehatan kesadaran kuantitatif, atau boleh disebut dengan motorik. David ini mengalami diffuse axonal injury stage 2. Penyebabnya adalah trauma keras yang menyebabkan otaknya berputar dan syaraf-syarafnya putus semua. Sampai saat ini sudah mengalami banyak terapi, sudah mengalami kemajuan, tetapi yang kuantitatif. Artinya dia bisa menelan, minum, dan lain-lain, tetapi kesadaran kualitatifnya belum. Senyum, menangis, itu adalah harapan-harapan kesadaran kualitatifnya pulih. Walaupun kita tetap agak kecewa dengan tindakan ini karena dokter menyatakan bahwa ini tidak akan mampu kembali seperti semula. Sebelumnya, David Ozora sempat mengalami koma selama 8 hari. Kini perawatan David telah menginjak hari ke-51 sejak ia dilarikan ke rumah sakit pasca penganiayaan oleh Mario Dandi 20 Februari lalu. Direktorat Perpajakan kembali menjadi sorotan pasca selebritas Soimah Pancawati mengaku didatangi petugas pajak dengan membawa debt collector. Menteri Keuangan meminta Direktorat Jenderal Pajak meneliti masalah tersebut. Sementara, ahli tindak pidana pencucian uang menilai kurangnya pengawasan di dalam lingkungan Kementerian Keuangan membuat kepercayaan masyarakat semakin menurun. Direktorat Perpajakan Kementerian Keuangan kembali menjadi sorotan pasca selebritas Soimah Pancawati dalam wawancara di sebuah kanal YouTube mengaku diperlakukan bak seorang koruptor. Soimah pun merasa gerak-geriknya diawasi dan dicurigai. Bahkan petugas pajak sempat mendatangi rumah Soimah di Yogyakarta dengan membawa debt collector. Ia dianggap menghindar dari petugas padahal saat itu ia tengah berada di Jakarta. Waktu itu awal-awal sukses. Kalau banyak uang, tugas saya pertama membahagiakan, membantu keluarga. Masa bantu keluarga tidak boleh? Dimintai nota. Masa aku bantu saudara pakai nota? Jadi nggak percaya. Masa bantu saudara segini besarnya? Ya, terserah aku dong. Tak hanya itu, pendopo milik Soimah sebagai wadah para seniman tak luput dari penilaian pajak. Padahal bangunan tersebut belum rampung dibangun. Ini pendopo belum jadi, sudah dikelilingi sama orang pajak, didatangi, diukur dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Mengukur pendopo, ini tuh orang pajak atau tukang? Kok ngukur jam 10 pagi sampai jam 5 sore? Mau ngapain? Akhirnya pendopo itu diappraisal hampir 50 miliar rupiah, padahal saya bikin saja belum tahu total habisnya berapa. Namun, pihak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan membantah ada petugas yang membawa debt collector dan menegaskan tak ada penagihan pajak jika Soimah tidak menunggak pajak. Di pajak ada jurusita pajak negara yang sah, dilengkapi dengan aturan dan juga perlengkapan administrasi, akan menagih utang pajak bila tertunggak dan tidak dibayar. Mbak Soimah tidak dalam posisi punya tunggakan pajak.
Jadi kami pastikan tidak mungkin ada orang menagih pajak atau berperilaku seperti debt collector. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun buka suara terkait viralnya cerita Soimah yang mendapat pengalaman buruk dengan petugas pajak. Menkeu meminta tim Direktorat Jenderal Pajak melakukan penelitian terhadap masalah tersebut. Ia pun melampirkan video yang berisi penjelasan DJP dalam laman Instagramnya. Keluh kesah Soimah menambah panjang daftar keluhan masyarakat terkait pajak. Belum lagi, kasus demi kasus yang melibatkan oknum petugas pajak terus mengemuka. Mulai dari terungkapnya kasus dugaan gratifikasi mantan pejabat pajak Rafael Alun hingga transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu ramai jadi sorotan. Ahli Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU Yenti Garnasih menilai, terkait kasus transaksi mencurigakan di Kemenkeu, ia mempertanyakan bagaimana bisa Menkeu Sri Mulyani tidak mengetahui adanya laporan hasil analisa atau LHA PPATK yang ditujukan kepada anak buahnya. Sampai Menteri Keuangan tidak tahu bahwa ada LHA kepada anak buahnya. Ini pasti ada sistem yang tidak bergerak. Ada sistem yang Pak Menko sendiri yang menyampaikan bahwa Ibu Menkeu tidak tahu. Ini sangat, menurut saya, sesuatu yang sangat memalukan ya, sampai negara kita ini ada fenomena bahwa ternyata tidak tahu, tidak disampaikan, dan orang yang tidak menyampaikan itu tentu adalah satu bentuk kegiatan yang ilegal. Di sisi lain, Menteri Keuangan mengaku telah menegakkan peraturan dengan memberi sanksi disiplin kepada 352 pegawai dalam kurun 2007 hingga 2023 sebagai bentuk pengawasan di lingkungannya. Sri Mulyani menyebut Kemenkeu hanya berwenang memberi sanksi disiplin sesuai UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Dari peraturan tersebut menjelaskan, hukuman terberat yang bisa dijatuhkan Kemenkeu adalah penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Kalau kita merasa bahwa hukuman itu tidak terlalu berat, ya saya sampaikan kepada Pak Mahfud. Pak Mahfud, apakah dengan tingkat kesalahan yang ada, hukuman seperti itu dianggap sesuai atau tidak? Tapi kami harus melaksanakan sesuai dengan undang-undang ASN dan peraturan mengenai pegawai negeri sipil, disiplin PNS, yaitu PP nomor 94 2021. Keuangan adalah benaran negara, kami bukan aparat penegak hukum. Jadi dalam hal ini, kalau ada suatu kasus yang menyangkut tindakan hukum, apakah itu kriminal, itulah yang kemudian kita sampaikan kepada APH, apakah itu KPK, apakah kejaksaan, atau kepolisian. Sebelumnya, beberapa kasus pegawai pajak Kementerian Keuangan turut menjadi perhatian publik. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak golongan 3A, Gayus Tambunan, terbukti menyalahgunakan wewenang menangani keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal atau SAT dengan kerugian Rp570,92 juta di tahun 2009. Ia juga terlibat melakukan penggelapan pajak, pencucian uang, penyuapan penjaga tahanan, serta pemalsuan paspor. Gayus dijatuhi hukuman 29 tahun penjara. Mantan penyidik Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno terbukti menerima suap sebesar $148.500 Amerika Serikat atau senilai 1,9 miliar rupiah dari Country Director PT Ekprima Ekspor Indonesia atau EKP di tahun 2016. Handang divonis 10 tahun penjara. Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penaguhan DP2 Ditjen Pajak Angin Prayitno didakwa atas dugaan menerima gratifikasi senilai 40 miliar rupiah dan melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU 2021 lalu. Sebelumnya, ia telah divonis bersalah dalam kasus suap pengurusan dan rekayasa nilai pajak dan divonis 9 tahun penjara. Rafael Alun Trisambodo menambah daftar panjang oknum pegawai pajak yang berurusan dengan penegak hukum. Mantan pegawai DJP Eselon 3 itu kini telah ditahan dan masih dalam pemeriksaan KPK akibat memiliki kekayaan tidak wajar mencapai 56,1 miliar rupiah. Menkeu Sri Mulyani telah mencopot Rafael dari jabatan dan tugasnya karena melanggar disiplin PNS.
Polemik pencopotan Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK terus bergulir. 20 Kepala Satuan Tugas Direktorat Penyelidikan KPK melayangkan surat ke Sekjen KPK meminta penjelasan pencopotan Brigjen Endar karena pencopotan Brigjen Endar bisa merusak hubungan KPK dan Polri. Di setiap institusi itu ada mekanismenya, ada aturan-aturan, SOP-nya ada semuanya. Jadi ikuti itu saja. Dan kita harapkan jangan sampai mutasi perpindahan itu membuat kegaduhan. Polemik pencopotan Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK terus bergulir. Kisruh antara Brigjen Endar Priantoro dan Ketua KPK Firly Bahuri bermula saat KPK menerbitkan surat pemberhentian Brigjen Endar di KPK dan dikembalikan ke Polri. Meski Kapolri Jenderal Listio Sigit telah merespon surat dari KPK dengan menerbitkan surat perpanjangan masa tugas Endar di KPK. Karena ini masalah persoalan internal di KPK yang saat ini sedang diselesaikan di Dewas, ya kita tunggu saja. Yang jelas kami dalam posisi yang waktu itu tentunya pernah mengirim surat untuk perpanjangan Pak Endar, namun demikian tentu kita akan lihat perkembangannya. Namun, KPK menolak perpanjangan tugas Brigjen Endar. Bahkan KPK telah menunjuk PLT Direktur Penyelidikan Ronald Uworotikan dan mengklaim telah mencabut akses Brigjen Endar ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Kapolri sudah memperpanjang, tapi KPK malah memberhentikan. Nah, pasal 3, teman-teman wartawan, itu kan di sana disebutkan bahwa KPK itu adalah lembaga negara unsur eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya itu bersifat independen, ya, bebas dari pengaruh unsur eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Jadi KPK itu bukan lembaga subordinasi dari kepolisian, ya, jadi kami berhak menentukan pegawai-pegawai yang bekerja di KPK. Ex-Komisioner KPK Saud Sitomorang menilai KPK yang bersikeras mencopot Brigjen Endar Priantoro tak berdasar. Pasalnya, Saud menilai Brigjen Endar telah bekerja dengan baik sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Bahkan diakui OTT terakhir, ya jelas udah pastilah OTT itu abuse of power, kepala daerah itu, kemudian Endar memimpin tim itu dan berhasil melaksanakan upaya yang dimana dia harus bertanggung jawab dari pekerjaannya. Kemudian mari deh kita memakai hati nurani kita ini baik nggak sih seperti itu? Setelah diberhentikan, Brigjen Endar Priantoro melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri dan Sekjen KPK Cahya Harefa ke Dewan Pengawas KPK. Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan menyatakan akan memanggil Ketua KPK Firly Bahuri terkait laporan pencopotan Brigjen Endar Priantoro. Dia belum pernah terkena pelanggaran etik di sini. Tentunya nanti kita akan lakukan. Ya. Internal KPK pun terbelah. 20 Kepala Satuan Tugas Direktorat Penyelidikan KPK melayangkan surat ke Sekjen KPK untuk meminta penjelasan pencopotan Brigjen Endar. Dalam suratnya, para pegawai KPK itu menilai polemik pencopotan Endar akan merusak hubungan KPK dan Polri. Sementara itu, Brigjen Endar Priantoro menegaskan KPK tak menyertakan alasan pencopotan dirinya dari KPK. Hingga muncul dugaan pencopotan Brigjen Endar imbas penanganan kasus Formula E DKI Jakarta yang tak kunjung naik ke tahap penyidikan. Nah, kalau saya mendasari surat keputusan Sekjen nomor 15 tersebut, saya di sini tidak menggambarkan apa alasan pemberhentian saya di sini. Khusus untuk kasus Formula E memang sampai dengan hari ini masih belum diputus, artinya belum ada kesepemahaman terkait dengan apakah ini naik atau tidak. Sampai dengan hari ini masih belum ditemukan bukti permulaan, sehingga ada beberapa rekomendasi dari hasil ekspos terakhir untuk ditindaklanjuti oleh para penyelidik kita. Peneliti kajian anti korupsi Universitas Gadjah Mada Zainur Rohman menilai alasan KPK tak cukup kuat memberhentikan Brigjen Endar Priantoro. Ya, sebenarnya untuk anggota Polri yang ditugaskan di KPK itu bisa diberhentikan dengan alasan yang sangat jelas, yaitu jika melanggar kode etik
berat gitu ya. Apakah Brigjen Endar melakukan pelanggaran kode etik? Kan tidak. Yang kedua, kalau KPK beralasan bahwa ini sudah selesai menjalani tugasnya di KPK, artinya sudah habis masa jabatannya. Padahal itu adalah satu proses yang berlangsung secara annual. Setiap tahun ada perpanjangan perintah kepada para anggota Polri yang bertugas di KPK. Nah, jadi saya melihat bahwa alasan KPK tidak cukup kuat untuk memberhentikan Brigjen Endar dan mengembalikannya ke Polri. Dan kalau kita simak, sebenarnya alasan dibalik pemberhentian inilah yang perlu diungkap oleh Dewan Pengawas KPK. Apakah benar bahwa alasannya adalah perbedaan pandangan dalam penanganan perkara Formula E? Sementara itu, Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto mendesak KPK secara transparan menjelaskan alasan pemberhentian Brigjen Endar Priantoro, termasuk isu flexing atau pamer harta yang diduga dilakukan istri Endar di media sosial. Apakah ada kaitan dengan flexing istrinya Endar? Itu kan proses klarifikasi kalau tidak salah belum selesai. Apakah ada kaitan dengan itu, kemudian akhirnya diambil keputusan seperti ini. Tetapi ini perlu transparansi. Apapun pertimbangannya itu perlu secara transparan disampaikan kepada publik sehingga tidak ada penafsiran yang macam-macam begitu. Sebelumnya, nama Brigjen Endar Priantoro sempat jadi sorotan publik setelah foto-foto istrinya jadi perbincangan warganet. Unggahan itu memperlihatkan sosok istri Endar Priantoro yang diduga sedang berlibur ke luar negeri hingga mengenakan busana dan tas mewah. Brigjen Endar Priantoro pun terpaksa berurusan dengan Dewan Pengawas KPK dan telah diperiksa selama 3 jam oleh Dewan Pengawas. Demikian laporan khusus edisi kali ini. Saya Mercy Tirayo. Terima kasih. Sampai jumpa.